cek. Ya. Monggo guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi memang yang namanya dititipi oleh Allah Ta'ala momongan anak itu seneng itu Ustaz ya. Tapi kalau sudah namanya sakit, orang tua itu kan pasti bingung. Karena orang tua rata-rata orang tuanya itu kan belum tentu dokter. Betul. Jadi kalau anaknya sakit itu pasti bingung pasti ya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah step atau kejang. Biasanya didahului dengan panas dulu. Nah, kalau Ustaz tadi tanya apakah itu dosa dari anaknya atau dosa dari orang tuanya, kita melihat dari beberapa dalil bahwa anak itu tidak berdosa. Betul. Selama dia masih belum akil balik. Nah, kalaupun anak sakit, biasanya kalau dalam suatu tuntunan kita bahwa sakit itu dari buah tangan kita sendiri ya. Tapi kalau anak kan enggak buah tangan. Nah, disinilah yang akan diterjemahkan bahwa anak yang disenengin sama orang tuanya inilah menjadi alat cara Allah mengingatkan orang tuanya. Karena orang tuanya kan senang sekali kelahiran anak itu. Nah, Allah akan menitipkan sakit ini kepada orang tuanya bisa saja melalui anak tersebut. Yaitu salah satunya umpamanya kejang. Kenapa anak itu bisa kejang? Kemudian ada kejang, kemudian panas tinggi, kemudian yang dulunya bisa berjalan jadi nggak bisa berjalan, kan gitu ya. Ada yang kejang yang dianalisa oleh dokter akhirnya itu menjadi epilepsi seperti itu. Ada yang kejang menjadi tidak mampu berpikir, jadi kepandaiannya merosot, itu juga ada. Dan kejang di sini adalah awal. Nah, bagaimana cara kita sebagai umat muslim itu memahami cara Allah itu interferensi ke kehidupan kita sehari-hari. Allah itu intervensi ke kehidupan manusia. Salah satunya itu adalah dengan diberi nikmat rezeki mamanya. Nah, itu Allah intervensi. Kemudian cara Allah memberikan kepada kita sakit itu Allah intervensi sebenarnya. Jadi semuanya intervensi ya? Ya pasti, karena yang ditempuh oleh orang itu. Jadi orang itu menempuh cara hidupnya bagaimana, Allah melihat nanti kalau Allah intervensi itu orang itu nggak mau tahu, nanti Allah memberikan peringatan, kasih sakit ini. Kalau seseorang itu dia melakukan aktivitas baik, ibadahnya baik, ikhtiarnya baik, Allah intervensinya memberikan nikmat berupa harta. Kalau dari harta itu dia bersyukur setiap saatnya, bukan cuma menerima tiap bulannya, bersyukur setiap saatnya disyukurin. Allah melihat nih orang bersyukur setiap saat, berarti dia bisa aja amanah. Kemudian dilihat pada saat amanah dia memberikan sebagian uangnya untuk sedekah. Enggak. Kalau dia memberikan uangnya untuk sedekah, Allah melihat banyak yang dibantu, berarti orang yang tipe begini nanti akan dititipi oleh Allah Ta'ala rezeki yang cukup lumayan lagi gitu. Nah, cara Allah intervensi itu di situ. Jadi bukan karena orang itu mengamalkan sesuatu sehingga rezekinya berlimpah. Enggak. Wong orang yang nyuruh sendiri belum tentu dia rezekinya berlimpah. Betul. Kan gitu ya. Itu hanya cerita atau ceritanya. Nah, intervensi Allah kepada anak kecil yang menjadikan kejang ini sebenarnya adalah peringatan dari Allah Ta'ala, turunan dari wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saidikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi anak yang kejang itu ada pada kepala, pada titiknya yaitu biasanya ada pada motoriknya, kemudian kecerdasan, cara berpikir, mata, pendengaran itu terkena, kemudian mulut, kemudian tangan. Nah, ini menandakan kalau diawali dari panas berarti salah satu orang tua